Oke, baiklah di part kedua ini saya akan coba jelaskan. Nah, ini di dashboard kemarin kita sudah bahas di part 1 tentang pembelian sama penjualan sederhana. Di sini juga ada retur. Jadi oke, kita coba pause dulu, kita penginputan penjualan dulu. Kita stok yang banyak aja. Misalnya kita buat stoknya ini pembeliannya ada sebanyak 7, 7, kemudian ini 2, ini koko pandan, ini kita buat ini. Jadi tanpa diskon dia harus bayar 1.200.000. Nah, kembalian 11.000 kita simpan. Nah, ini kan sudah ada transaksi penjualan kita ini bertambah tadi yang satu ini. Nah, tanpa diskon. Nah, otomatis juga diskon ini adalah diskon yang lalu-lalu tadi kita sudah coba diskon karena memang sebelumnya tadi sudah ada kita input, kemudian ada diskon 296. Jadi kalau seandainya dengan diskon itu akan membebani keuntungan. Nah, jika ingin ada retur itu bisa. Misalnya kita mau retur ini nih. Yang ini kita buat retur misalnya. Nah, retur kita retur lah yang tepung coklat gitu. Tepung coklat kita retur 1. Oke, kita simpan retur. Nah, otomatis nanti dia akan menampilkan di sini sudah ada retur, kemudian nanti di closing kasir juga ada retur. Mana retur? Nah, ini ada retur 90.000 sama 120.000. Nah, ini adalah closing kasir. Closing kasir juga akan menjelaskan berapa retur. Kemudian di laporan keuangan, laporan rekap penjualan juga ada retur. Nah, seperti ini ada 2 retur. Nah, di sini juga ada retur. Ini dari total penjualan ini ada retur sekian. Kemudian di laporan keuangan juga seperti itu. Dia akan nampilkan retur jadi 210.000. Nah, laba bersih kita ada 500. Dari 4 juta penjualan dikurang total COGS. COGS ini adalah modal kita. Dari penjualan kita segini modalnya. Kemudian dikurang dengan apa namanya? Retur. Nah, jadi kurang lebih pendapatan bersih kita sekian. Nah, tapi uang yang kita terima adalah sebanyak ini 4.147 karena dikurang dengan pengeluaran 4.478 dikurang dikurang ini retur dikurang total pengeluaran. Inilah pendapatan yang kita terima. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang diskon. Nah, ini juga ada pendapatan rata-rata kalau sudah 30 bulan berlalu. Nah, ini nanti ada rekap nih September, Agustus, Januari, Februari, Maret. Dia akan menampilkan total pendapatan kita per bulan. Ini adalah keuangan, laporan keuangan. Oke. Tadi sudah diretur, kemudian di laporan rekap. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke hutang. Nah, tadi ada hutang pembelian sebelumnya di part pertama, ada hutang pembelian melalui transaksi dengan distributor. Nah, kemudian ada hutang umum. Jadi jika owner dia pengen mendata hutang-hutang dia bisa aja nih di hutang umum. Nah, tambah hutang. Misalnya kita supaya ndak daripada sembarang catatan, nah kita buat nih hutang. Kita punya hutang bank nih gitu. Hutang bank kita punya ada 50 juta. 50 juta. Jatuh temponya misalnya kita anggap 2027 gitu. Syarat pembayarannya cicilan. Nah, deskripsi hutang nih kita buat aja. Catatan hutang mobil. Nah, oke, kita buat 2027 bulan inilah, bulan 9. Nah, simpan hutang. Nah, kemudian ini otomatis
utang kita sudah ada 50 juta. Nah, kita sudah mendata utang umum. Di dashboard juga akan menampilkan utang umum. Nah, kita ada utang umum. Nah, utang umum ini jika kita ingin buat utang itu menjadi cicilan, kita buat cicilan. Nah, ini dia. Misalnya utang 50 juta, sisa utang kita di bank ya. Kita berutang selama tinggal sisa 2 tahun. Nah, itu berarti kita membayar 2 juta 83.000. Misalnya, kalau tidak, pokoknya inti kita cocokkanlah dengan hutang kita yang di bank untuk mendatanya. Jatuh temponya kapan? Pertanggal 5 bulan 10. Ya udah, buat cicilan. Nah, otomatis kita sudah akan ada warning nanti. Nah, sudah dibuat. Jadi setiap bulannya saat kita melihat hutang umum itu akan kelihatan tuh. Nah, kita tinggal lihat nih, lihat cicilan ada enggak cicilan bulan ini gitu. Nah, ini akan menunggu misalnya ini tanggal 5 bulan 10 kita lakukan pembayaran misalnya. Metode pembayaran tunai bulan ini udah kita bayar, proses pembayaran simpan. Ini otomatis sudah 100%. Nah, eh, di di hutang itu otomatis sudah kebayar 4,2% dari progres 100%. Berarti sisa utang kita sekian. Begitu juga di dashboard. Jadi owner itu udah kelihatan utangnya gitu. Jadi di laporan rekap utang juga seperti itu. Nah, ini udah kelihatan nih utang pembelian sekian, utang umum sekian. Kemudian yang sudah dibayar berapa gitu. Nah, ini dia ringkasan utang pembelian, ringkasan utang umum. Oke, ini mungkin itu aja. Kalau di pengaturan ini lebih sederhana lah biasa. Ini kemudian produk supplier ini penginputan biasa. Di sini juga ada kartu stok, bisa dilihat kartu stok. Mau lihat ya, boleh di generate dulu kartu stoknya. Nah, begitu kita generate itu baru nampak ini 10 masuk keluar berapa penjualan ini kartu stok. Demikian mungkin sampai di part 2 ini. Nanti jika memang rame saya akan lanjut ke part silahkan like and subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan ke komen-komen. Jika tidak, jika teman-teman membutuhkan source code-nya bisa WA ke nomor yang saya cantumkan di bawah nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.